Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Merisa di channel Mirasel Fashion. Hari ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan desain gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar apa sih technical drawing atau flat drawing. Jadi flat drawing atau technical drawing ini adalah bagian dari proses desain yang sebetulnya tidak boleh dilupakan. Namun biasanya teman-teman para desainer itu apalagi calon desainer ya, itu sering kali melewatkan hal ini loh gitu. Padahal hal ini sangat penting sekali. Nah, mungkin di sini teman-teman aku mau cerita dulu apa sih sebenarnya perbedaan dari fashion design, jadi fashion sketch itu dengan technical drawing, karena itu adalah dua hal yang saling berhubungan dan mereka itu saling mensupport satu sama lain gitu. Jadi teman-teman, di sini fashion design itu adalah proses teman-teman membuat sebuah desain yang menarik dan sesuai dengan apa yang kalian bayangkan gitu ya. Misalnya kalian membayangkan ada figur seorang wanita yang akan menggunakan baju, dia misalnya baju coat gitu ya, kemudian menggunakan dress, ada gabungan dengan dressnya, kemudian warnanya apa gitu ya. Jadi imajinasi kalian tuangkan ke dalam desain, itu disebut dengan sketch atau fashion design gitu. Nah, di sini teman-teman boleh berimajinasi sebanyak mungkin. Jadi teman-teman boleh berimajinasi bagaimana dari bentuknya, dari siluetnya, dari tipe kain yang akan digunakan itu apa. Kemudian juga teman-teman bisa membayangkan misalnya warna-warnanya, kombinasinya bagaimana gitu ya. Nah, itu semua boleh kalian tuangkan ke dalam sebuah desain. Dan ini tentunya kan karena merupakan hasil penuangan imajinasi kita, jadi tidak membutuhkan detail yang terlalu spesifik kadang-kadang. Jadi misalnya seperti gambar ini atau gambar ini gitu ya, kita lihat di sini desain ya, tidak ada misalnya kayak ukuran dari bajunya mau panjang seberapa sih gitu ya, kemudian dia itu potongannya di mana sih gitu, itu tidak dituangkan di sini. Jadi kita semacam hanya menuangkan apa yang ingin kita buat itu dan bisa digunakan oleh orang itu nanti looksnya bagaimana gitu. Sementara technical drawing atau flat drawing itu adalah hasil penerjemahan dari fashion design tersebut. Jadi di sini mereka itu tentunya agak sedikit berbeda ya dari gambarnya ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat gambar fashion design itu lebih luas ya, lebih kayak kita itu boleh membuat orangnya itu berpose apapun gitu. Dia bisa berpose mau berdiri, duduk, dari samping, dari depan, itu bebas. Namun saat kita memasukkan dia ini ke dalam sebuah technical drawing, maka technical drawing ini harus dari satu sudut pandang gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, seperti gambar ini. Di sini kita lihat ini ada looks dari tampak depan dan tampak belakang saja gitu. Dan technical drawing ini fungsinya apa sih sebetulnya teman-teman? Nah, fungsinya kan karena kadang-kadang kita mikir nih, ngapain sih kita bikin technical drawing gitu? Karena bagi beberapa desainer yang penting desainnya udah bagus, udah bisa dipahamin, orang suka, ya udah kita bikin bajunya. Nah, ini technical drawing sebetulnya ada salah satu proses di tengah-tengah sih dia ini. Jadi fungsinya dia itu adalah menerjemahkan desain kita yang cantik tadi itu menjadi sesuatu yang kita bisa lihat dan bisa tuangkan menjadi baju asli gitu. Jadi ini adalah proses untuk masuk ke manufaktur atau proses produksi. Kita akan coba lihat satu persatu ya, bagaimana untuk langkah pembuatan sebuah technical drawing dari sebuah desain. Nah, saat kita masuk ke dalam sebuah technical drawing, itu kita harus tahu desainnya dulu. Jadi langkah pertama tentu desain ya. Jadi misalnya kita membuat desain. Kalau di sini saya membuat sebuah koleksi sih, sebenarnya koleksi sederhana yaitu baju casual ya. Di sini koleksinya. Nah, dari koleksi ini kemudian akan saya terjemahkan ke dalam technical drawing. Di mana technical drawing itu membutuhkan yang namanya crop quiz atau figur. Misalnya seperti ini ya. Ini ya, ini kalau teman-teman tahu ini namanya crop quiz ya, crop quiz. Nah, crop quiz ini adalah ukuran badan manusia dengan spesifikasi posisi-posisinya gitu. Jadi misalnya pinggang di mana, pinggul di mana, itu kita tahu gitu. Nah, yang akan jadi acuan kita adalah crop quiz yang ini.
Jadi kita punya krokus tuh. Jadi kita punya pengukuran gitu ya. Misalnya di sini posisi lehernya itu ada di mana sih gitu ya. Kemudian posisi dada itu ada di mana. Jadi ada garis-garisnya ini loh. Garis-garis ini yang menjadi acuannya kita untuk mengetahui potongan-potongan yang akan kita pakai di sini. Kemudian posisi crotch di mana, posisi keningnya atau lututnya di mana, dan posisi pergelangan kakinya tentunya. Nah, setiap bagian ini sesuai dengan krokus yang kita selalu buat ya, yaitu 8 atau 9 kepala. Jadi tergantung kita ya, desainer ya. Kita menggunakan krokus itu 8 atau 9 kepala. Nah, di sini kita akan menggunakan krokus yang biasa kita gunakan, yaitu 9 kepala. Nah, untuk teman-teman bisa membuat sebuah technical drawing, boleh teman-teman menggunakan kertas kosong ataupun kalau di sini saya menggunakan kalkir. Kenapa? Karena kalkir ini lebih gampang untuk jiplak ya. Kalau teman-teman menggunakan kertas kosong, boleh menggunakan cara kita tempelkan di kaca. Nah, kaca itu yang ada sinar di baliknya, jadi kita bisa jiplak dia. Di sini saya akan membuat ini menggunakan kalkir gitu. Nah, ukuran krokus ini akan menjadi acuan kita, di mana posisi-posisi ini harus kita sesuaikan dengan desain kita tadi. Jadi contoh nih, saya akan menunjukkan desain yang pertama ya, desain ini ya, desain baju yang sudah dibuat, dan kita tahu kira-kira panjangnya seberapa dari desain ini. Misalnya nih, lehernya di sini, potongannya di sini, kemudian ada panjangnya sekian. Jadi kita paling enggak itu ada bayangan, kemudian kita terjemahkan dengan lebih spesifik itu di technical drawing. Nah, ini ya technical drawing yang tadi sudah saya tunjukkan di sini. Ini harus pas dengan ukuran bagian depan. Nah, jadi kita buat dulu bagian depan misalnya. Tuh ya. Nah, di sini kita akan membuat itu dengan cara men-tracing dengan posisi yang kita inginkan. Jadi misalnya nih, di gambar ini, di gambar desain yang akan saya keluarkan dulu ya, biar lebih mudah. Oke. Ya, kita lihat gambar ini ya, gambar baju ini. Nah, di gambar baju ini kita akan melihat posisi dari si leher gitu ya. Nah, kita akan tentukan lehernya itu gimana. Jadi digambar garis lehernya. Pertama, gambar lewat garis leher. Tingginya seberapa? Misalnya kita punya bayangan di sini, aku mau tingginya dia sekitar 4 cm atau 5 cm, cukup tinggi gitu ya. Kalau teman-teman mau yang masih tidak terlalu tinggi, biasanya sekitar 3 cm. Nah, itu kita buat di sini panjangnya, dan ini harus kita sesuaikan. Misalnya kita buat 3 cm, maka tulislah di sana ini 3 cm gitu, dan kita gambar kerahnya tersebut. Kemudian kita akan memberikan ukuran-ukuran yang lain, misalnya bagian bawahnya. Dari bagian bawahnya kita tarik garis, dia melewati bahu, melewati lagi dari bahu. Karena apa? Karena dari desainnya ini modelnya adalah drop shoulder ya, drop shoulder yang kita buat yaitu kaku gitu ya. Maka dari sini ada garis, ditarik, kita buat untuk sampai ke bagian ketiak di sini, karena potongan ada di ketiaknya di sini ya. Kalau kita lihat ada potongan sampai ke dada nih, ada potongan. Nah, di sini kita harus buat tingginya berapa nih potongannya. Misalnya dari atas ini kita turunkan ke bawah sekitar misal 7 cm gitu ya. Nah, maka kita harus berikan tanda di sini yaitu ini 7 cm gitu. Dari situ kemudian kita akan buat posisi titiknya garis lurus sehingga kita dapat sebuah potongan seperti itu. Dan ini kalau simetris maka harus dibuat kanan kiri ya, kanan kiri dengan sama. Kalau misalnya modelnya asimetris, kita buat memang ya modelnya harus asimetris, langsung digambar di krokus tersebut. Nah, dari situ terus kita turunkan lagi, misalnya dari bagian tadi ya potongan ya, dari potongan ini turun ke bawah ada potongan lagi nih. Nah, potongannya di mana? Apakah di pinggang? Seandainya langsung di pinggang, maka kita akan buat garis di pinggang. Nah, untuk pembuatan garisnya, buatlah dia tidak lurus ya, tapi harus sedikit melengkung. Kenapa? Karena kita harus ingat kalau tubuh manusia itu tidak ada yang lurus gitu ya. Tubuh manusia itu semuanya adalah berbentuk apa ya, ada lengkungannya ya, ada curve-nya ya. Maka di situ kita harus menunjukkan juga kalau ini tuh curve gitu, curve ya, walaupun jangan terlalu lengkung sekali ya, nanti jadi bulat, tidak sesuai. Nah, terus kemudian kita buatlah dia curve di posisi potongan pinggang. Kita potong di sini, kemudian kita sambung ya.
di tengah-tengah ada cutting nih modelnya, ini ada kayak cutting aja gitu ya. Nah kita sesuaikan juga, di sini mau cuttingnya berapa, di sini nih mau berapa senti, misalnya ini mau 2 senti ya, kita buat di sini 2 senti dari titik tengah, kita geser ke kanan dan ke kiri 1 senti 1 senti sehingga kita mendapatkan 2 senti gitu. Nah kita dapat nih bagian atas ya kan. Nah, kemudian kita akan buat bagian bawahnya, yaitu roknya. Di bagian roknya buatlah dia sesuai dengan potongannya, mau potongan seberapa. Nah di sini kan kita tahu gambarnya di Crocbis itu ada potongan crotchnya di sini nih. Nah ini ada garis crotch. Nah kita mau turun berapa nih dari crotchnya, atau mau naik berapa nih dari lututnya. Oke, di sini saya buat turun karena dia model mini gitu ya, maka dari crotch turun sekitar 5 cm. Oke, saya buat dari garis ini turun 5 cm. Nah kemudian dapatlah titiknya, dapatlah kedua titik, kita hubungkan menjadi sebuah rok mini gitu. Dari situ kemudian kita akan buat rok bagian bawahnya yang transparan. Nah ini panjangnya seberapa nih gitu, panjangnya mau sepergelangan. Oke, maka kita akan buat dia jatuh di pergelangan kaki dan kita hubungkan, buatlah gambar roknya di sana. Nah ini juga harus kita perjelas di bagian bawah ini sebetulnya roknya ini model apa. Model kalau yang atas tadi kan kelihatan model sepan ya, kita bikin model sepan aja. Yang bawah ini mau apa, mau model lokah atau mungkin model flare atau model dia hanya A saja. Nah itu harus kita perjelas juga, kita berikan informasi di sana. Misalnya aku mau ini modelnya flare, maka kita harus beri keterangan di sini adalah flare skirt. Nah flare skirtnya mau buka berapa, misalnya kita mau bukanya sekitar 10 cm 10 cm, misalnya 10 cm 10 cm 10 cm dibuka di tengah juga, maka kita harus tambahkan informasi kalau dia bukaannya adalah 10 cm. Nah ini akan membuat orang yang membaca desain kita ini memahami kalau mau membuat pola gitu ya. Kemudian setelah kita tahu posisi-posisinya, ini saya lepas di sini ya garisnya. Nah kita sudah lihat anunya ya, sini ya, saya pindah ke sini. Nah setelah kita lihat dari technical drawing yang sudah kita buat, harus ditambahkan juga detail. Apa sih detail? Detail itu adalah misalnya nih teman-teman tahu posisi jahitannya itu di mana. Apakah mungkin ada aksen, misalnya kita berikan jahitan-jahitan yang kelihatan di luar, misalnya kayak benang-benang itu kan kadang-kadang ada ya benang emas atau apa, itu mau nggak kita kasih seperti itu. Atau kita juga memberikan aksen hiasan kancing, misalnya ada kancing yang mau dipasang di luar gitu. Nah kemudian kita mau tahu dia ada bukaan resetting atau tidak gitu. Nah jadi di sini juga harus kita berikan informasi secara detail apa saja yang mau dipakai gitu. Misalnya di sini ya, dari gambar yang tadi, gambar yang ini ya, kita lihat gambarnya saja. Oke, dari gambar ini kita lihat di sini ada sambungan. Nah, antar sambungan ini perlu kita tambahkan informasi kalau dia harus dijahit gitu. Nah di sini saya berikan garis titik-titik, garis putus-putus, sorry. Saya berikan garis putus-putus, dimana garis putus-putus ini akan memberikan informasi kalau dia itu adalah posisi jahitan. Nah di posisi jahitan itu berarti kita tahu bagian mana yang sebenarnya tidak dijahit, jadi mungkin sambungan atau fold ya, fold aja, atau dia itu adalah merupakan jahitan gitu, adalah merupakan jahitan. Jadi di sini kita lihat garis titik-titik ini adalah jahitan. Yang tadi saya turunkan 7 cm, oh ternyata tidak putus, maka dia fold. Fold itu maksudnya kanan kiri nyambung langsung gitu, tidak ada garisnya, tidak ada potongannya gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan juga karena dia adalah cutting, atas bawah ini cutting, maka bisa kita tambahkan informasi kalau ini harus dijahit gitu ya, dan itu berikan garis putus-putus di sana. Setelah itu ini juga nih bagian bawah sambungan antara badan dengan skirtnya, dia ternyata juga adalah jahitan, maka harus kita informasikan kalau di sini adalah jahitan seperti itu. Yang bagian bawah juga nih, bagian sambungan sepan dengan rok flare-nya itu ternyata dia juga adalah jahitan, maka perlu kita informasikan kalau dia itu adalah garis putus-putus. Nah di sini perlu kita juga tambahkan bukaannya di mana nih gitu. Perlu diingat ya teman-teman, kalau saat pembuatan technical drawing ini jangan lupa kalau bukaan itu tidak ada, biasanya resikonya adalah baju itu tidak bisa dipakai nantinya. Jadi sudah bagus kita bikin ya, ternyata nggak bisa masuk nih orangnya gitu. Jadi di sini kita harus pertimbangkan orang ini harus masuk dari mana. Nah di sini karena potongannya dia model ini futuristik ya temanya ya. Dengan tema futuristik ini maka tentunya tidak di sini kan ada kayak
leher tinggi gitu ya, kemudian ada lengan setali atau drop shoulder yang kaku. Nah jadi agak kita kepengen supaya dia tuh kesan futuristiknya keluar, tidak ada potongan-potongan di bagian belakang. Nah di situ akhirnya kita tambahkan resetting itu ada di bagian sisi. Nah di sini adalah tanda resetting. Jadi ini depan dan ini belakang ya. Yang bagian depan berarti kan sebelah kiri, bagian belakang sebelah kanan. Jadi dia tuh terbalik gitu kalau dilihatnya, kayak cermin gitulah. Gitu. Nah, terus dari sini kita tambahkan, oh ada posisi bukaan resetting di sini sehingga orangnya bisa masuk gitu. Nah, terus lehernya di mana? Ini juga kita perlu tambahkan informasi, mungkin di sampingnya ini diberi kancing. Jadi kancing dalam. Ini adalah kancing dalam atau kancing jepret atau apapun gitu yang membuat dia pokoknya bisa masuk. Dan di sini ada, misalnya kita mau tambahkan resetting juga di sini, resettingnya tidak kelihatan, kita harus berikan informasi garis. Kalau ini adalah resetting. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kita akhirnya harus berpikir ya, waktu kita membuat sebuah technical drawing, apa saja sih detail-detail yang memang harus dibutuhkan saat kita membuat pola. Sehingga teman-teman tahu di sini kenapa kok desainer itu perlu ngerti tentang pola, kenapa desainer perlu ngerti tentang jahit. Sebenarnya fungsinya adalah dia bisa merealisasikan secara nyata. Misalnya nih, saya buat desain seperti ini tadi ya, saya sudah bikin sebagus mungkin gitu, semenarik mungkin, dan klien saya suka gitu. Tapi saya tidak ngerti tentang pola, saya tidak paham bagaimana nanti kira-kira baju ini akan dibuat gitu. Dari situ akhirnya saya tidak mempertimbangkan bagaimana caranya orang itu bisa masuk, misalnya contoh kayak tadi masalah bukaan gitu ya, bukaan yang kadang-kadang sering dilupakan. Akhirnya kita tidak pertimbangkan itu, dan akhirnya membuat para pembuat bajunya, jadi tukang pola ataupun penjahitnya itu menjadi kerepotan, karena mereka harus berpikir ekstra keras bagaimana supaya baju ini tetap bisa dipakai tapi tidak mengganti desainnya gitu. Nah itu ya sebenarnya fungsinya dari kenapa desainer itu perlu ngerti, walaupun mungkin kalian desainernya tidak langsung menjahit gitu loh, tapi kalian perlu memahami tentang proses-prosesnya di sini. Salah satunya adalah ini ya, technical drawing ini tentunya secara detail kita harus infokan, kita harus masukkan apa saja yang memang dibutuhkan. Dari detailnya itu yang paling utama adalah supaya baju ini bisa digunakan, baju ini orangnya bisa masuk ya, jadi perlu kita pikirkan tentang bukaan, dan perlu kita pikirkan tentang cutting-cuttingnya. Jadi cuttingnya itu masuk akal atau bisa nggak ya kalau misalnya memang harus dipotong dan disambung kembali dan menjadi sebuah baju seperti ini. Itu hal yang harus teman-teman pertimbangkan saat membuat sebuah technical drawing di situ. Jadi teman-teman di sini mulai mengerti ya apa sih kegunaan dari technical drawing sendiri, bagaimana proses pembuatannya. Nah, setelah technical drawing ini selesai kita buat, maka technical drawing ini akan diterjemahkan oleh pembuat pola menjadi potongan-potongan pola. Ya, yang potongan-potongan tersebut nantinya akan dijahit oleh penjahit, disambung satu sama lain potongannya itu menjadi sebuah baju, dan baju itu sesuai dengan desain kita tadi. Seperti itu. Jadi sehingga proses ini saling berkaitan, proses ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan tentunya harus saling support ya. Maksudnya tiap antar anggota tim dari desainer, kemudian pembuatan technical drawing, kemudian pembuatan pola sampai proses penjahitan, semuanya itu ada satu kesatuan di mana satu tim ini juga harus bekerja sama untuk menciptakan sebuah karya yang memang sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi dari sharing kita hari ini tentang pembuatan desain sampai ke pembuatan sebuah technical drawing sudah kita jelaskan, dan semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan ini, terutama bagi kita para desainer yang ingin hasil karya kita memang semaksimal mungkin hasilnya bagus, hasilnya juga sesuai dengan desain yang kita harapkan. Teman-teman harus mengikuti setiap prosesnya itu dengan benar dan juga dengan apa ya namanya, dengan teratur gitu, jadi urut, maksudnya dengan urut gitu ya. Nah di situ kita yakin pasti teman-teman para desainer akan menghasilkan hasil karya yang bagus dan memang sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mirasol Fashion dan dapatkan informasi-informasi menarik seputar fashion dan juga edukasi fashion di YouTube Mirasol Fashion. Sampai jumpa.